Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Semua itu hanyalah oleh karena kemuliaan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menjaga kita, memberi kita kesehatan dan berkat-berkatnya yang luar biasa, sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Sebelum memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala pertolongannya, atas segala kebaikannya, rahmatnya dan kasih karunia-Nya. Pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit, bumi, beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dan berkat anugerah dari Bapa dan dari Yesus Tuhan kita serta dari Roh Kudus. Amin. Bersama gereja-gereja di dunia pada saat ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita 2-3 ya. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami memuji kebesaran. Kita akan menaikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih
Tuhan yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah ini, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami juga tahu ketika kami ada di tengah hadirat-Mu yang Maha Kudus, maka mujizat pemulihan, kesembuhan akan terjadi bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhir, supaya Engkau yang beracara memberikan kami hikmat, memberikan kami pengampunan dan belas kasihan. Karena kami datang ke tempat ini mungkin saja memiliki pergumulan, baik itu soal perekonomian, keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan pertolongan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami, karena Engkau adalah Tuhan, sumber segala pertolongan dan sumber segala kasih karunia. Kami serahkan tim penata layanan pada kesempatan ini ya Tuhan. Engkau pakai kami, Engkau layakkan, dan Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi kami. Demikian juga jemaat kami yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kini mereka berada, Engkau berkati, Engkau lawat mereka ya Tuhan, supaya mereka juga selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Bahkan GKRI Pospei Cuk Mutia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami butuhkan dalam pelayanan di gereja ini, kami percayakan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau akan mencukupkannya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Leo MTH. Engkau tambah-tambahkan kesehatan, hikmat, semangat untuk menggembalakan gereja ini. Demikian juga supaya gereja ini juga terus bertumbuh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memandang gereja ini, karena Engkaulah yang memulai gereja ini, maka Engkau juga yang akan memelihara. Kau akan menolong dalam setiap persoalan. Bahkan seluruh gereja GKRI dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati gereja-gereja-Mu, juga para pendeta, evangelis, majelis, dan lain sebagainya. Kau berkati para pengurus MD Jawa Barat. Engkau tambah-tambahkan hikmat kesehatan bagi mereka, supaya mereka semua boleh melayani Engkau semakin baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya GKRI juga boleh bertumbuh di seluruh, supaya Engkau mengutus pasukan malaikat-Mu menjagai memegani gereja-gereja, sehingga ibadah yang diselenggarakan boleh terlaksana dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih ya Bapa. Seluruh pergumulan hidup kami, seluruh kerinduan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberikan kami senantiasa yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu kita akan menaikkan satu pujian. Aku datang. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk menyambut firman Tuhan kita naik ke satu pujian. Aku datang dan ku bersujud. Kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini sudah boleh sampai kepada pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat ya Tuhan. Layakkan kami semua untuk mendengar dan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Dan firman-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga terdiri dari kuasa. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui pendengaran firman ini, nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami semua. Akhirnya ya Bapa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 mulai dari ayat 11 sampai 27. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 27. Kalau sudah ketemu katakan amin.
Demikian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 27. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon takbanting di Horma, kepunyaan Yoas orang Abiesel itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari seepa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnyalah demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiesel. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Lalu lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Lunturkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah
tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan engkau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema khotbah saya pada kesempatan ini, dipilih Tuhan seperti Gideon. Jadi kita pun sebagai umat yang percaya juga boleh dipilih oleh Tuhan seperti Gideon. Ini pekerjaan Gideon ini adalah pekerjaan yang luar biasa, yang sebenarnya menurut kita itu nggak masuk di akal. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Gideon mampu melakukannya. Dan Tuhan sengaja memilih Gideon. Itu pun ada syarat-syaratnya. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dalam pembacaan firman Tuhan. Pada saat itu orang Israel dijajah oleh orang Midian dan Amalek. Jadi mereka itu benar-benar bengis, kejam, sadis. Semua hasil pertanian suka-suka mereka aja yang ambil. Ada hasil ternak diambil. Maka itulah Gideon di sini sembunyi-sembunyi. Seperti halnya yang lain juga begitu. Ya, sembunyi-sembunyi supaya orang Midian, orang Amalek itu nggak melihat. Kalau dilihat pasti diambil. Ya, disinilah Tuhan memilih Gideon untuk memberikan pertolongan. Gideon ini adalah salah satu hakim di Israel setelah Yosua mati. Setelah Yosua mati, yang menggantikannya adalah hakim-hakim. Nah, yang kita mau pelajari dari Gideon ini, apa yang membuat Tuhan memilih Gideon? Paling tidak ada 5, ya, ada 5 sifat positif Gideon yang harus kita miliki supaya kita juga terpilih oleh Tuhan. Ya, pertama kita baca di ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ya, malaikat itu berkata, salam bagimu hai pahlawan yang gagah berani. Malaikat itu berkata kepada Gideon, salam bagimu, bukan bagi seluruh Israel, bagimu. Tapi Gideon menjawabnya, melihat itu bukan hanya persoalan dia pribadi,
tetapi juga persoalan keseluruhan umat Israel. Karena kalau hanya dia, ya dia mungkin bisa selamat sendiri. Buktinya dia punya anggur, punya hewan ternak dan lain-lain. Tetapi Gideon di sini memiliki sikap yang bertanggung jawab. Ya, inilah yang pertama yang kita mulai belajar dari seorang Gideon, bahwa Gideon itu adalah seorang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk bangsanya. Maka itu dia pun merasa penderitaan bangsanya adalah penderitaannya sendiri. Maka itulah dia berkeluh kesah, bertanya kepada malaikat itu, di manakah Tuhan itu sebenarnya? Di mana perbuatan-perbuatannya yang ajaib? Yang sering kami dengar dari nenek moyang kami ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Tapi sekarang kok nggak ada. Kami malah diserahkan ke tangan orang Midian. Kita juga sering bertanya-tanya seperti itu. Ketika masalah itu datang, di mana Tuhan? Tuhan itu di mana? Kenapa kok nggak ada tanda-tanda dia peduli sama saya? Saya sudah berdoa seperti itu. Ini hal yang manusiawi sebenarnya. Tetapi yang dicerminkan oleh Gideon dalam sikapnya ini adalah tidak egois. Oh ya Tuhan, selamatkanlah saya dan keluarga saya lagi. Dia bilang kami, artinya seluruh orang Israel juga menjadi tanggung jawabnya. Jadi selain peduli, ini juga cerminan seorang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada bangsanya. Inilah ciri khas pertama yang dimiliki oleh Gideon sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Bertanggung jawab. Yang kedua, saya bacakan kembali ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah kamu selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Ketika Tuhan, malaikat Tuhan memilih Gideon, Gideon itu enggak jadi sombong, dia enggak jadi besar kepala, dia tetap rendah hati karena dia menyadari siapa dirinya. Keluarganya itu adalah puak yang paling kecil di suku Manasye. Dan Gideon ini juga termasuk yang paling muda lah istilahnya gitu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Israel? Nah, oleh karena itu yang kita lihat dari sikap Gideon ini adalah dia memiliki rendah hati. Dia seorang yang rendah hati. Kalau pertama tadi bertanggung jawab, yang kedua ini Gideon seorang yang rendah hati, merasa kurang layak karena paling muda, sukunya, keluarganya juga paling kecil. Ini benar-benar mencerminkan sikap rendah hati. Kita harus tahu seorang yang rendah hati sangat berpotensi untuk bergantung kepada Tuhan. Ketika kita sombong, memiliki kesombongan, ya kita akan merasa nggak perlu Tuhan. Saya bisa melakukan apa saja seturut dengan keinginan saya. Jadi kebalikan dari Gideon, dia bukan seorang yang sombong, tapi seorang yang rendah hati. Ya, makanya Tuhan memilih dia. Yang ketiga,
Tadi yang pertama bertanggung jawab, yang kedua rendah hati, yang ketiga saya bacakan ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari seepat tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya lah itu kepadanya ke bawah pohon karpating, lalu disuguhkannya. Nah, ini juga menarik. Dalam kondisi dijajah, ditindas orang Midian dan Amalek, tentu saja harta benda orang Israel pada saat itu berkurang jauh. Mungkin hewan ternak mereka yang biasanya berpuluh-puluh, beratus, ini hanya boleh dikatakan hitungan jari. Gideon juga kemungkinan besar seperti itu. Tetapi meski demikian, dalam kekurangannya Gideon tetap memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu di sini katakan seekor anak kambing, juga roti tidak beragi. Ini persembahan yang terbaik, dan dia memberikannya kepada malaikat Tuhan ini. Makanya kadang-kadang kita heran ya, bagaimana Gideon masih mau memberikan persembahan seperti itu. Kalau dalam kondisi normal seperti kita saat ini, itu nggak menyenangkan. Ini dijajah, dan setiap saat kalau ketahuan dia punya ternak, dia ambil sama orang Midian. Makanya kita yang merasa heran, tapi Gideon masih memberi, masih mau memberikan persembahan yang terbaik. Nah, ini kita perlu menyadari sikap Gideon di sini. Semua orang bisa memberi. Saya, Bapak Ibu juga bisa memberi. Tetapi sikap lebih dari si orang Gideon adalah dia memiliki sikap rela berkorban. Nah, ini pelayanan di gereja juga sering menjadi kendala ini. Banyak orang yang mau melayani, mau beribadah, tetapi belum tentu memiliki kerelaan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi memberi dari kekurangannya. Kalau dia punya banyak harta, banyak duit, gak heran kalau dia memberi. Tetapi kalau dia seorang yang miskin, orang yang kekurangan, dan kita bisa percaya itu karena mereka cukup lama dijajah oleh orang Amalek dan Midian. Maka ini merupakan sesuatu hal yang sangat menggerakkan. Kita boleh belajar dari Gideon untuk memiliki sikap rela berkorban. Rela berkorban untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau mau dipilih Tuhan, kita pupuk sikap rela berkorban ini. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, apapun yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya itu nggak berarti apa-apa bagi Tuhan. Kita memberi yang terbaik bukan berarti karena Tuhan kekurangan. Tetapi itu lebih kepada kepentingan kita. Ya, jadi yang ketiga, sikap rela berkorban, bertanggung jawab, kemudian rendah hati, dan rela berkorban. Ini 3 hal yang kita bisa pelajari dari Gideon. Berikutnya, saya bacakan ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan.
Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Opra, kota orang Abiesa. Ini fenomenal. Ya, setelah korban anak kambing itu langsung habis dimakan api. Ya, yang keluar dari batu itu, Gideon lalu sadar ia berhadapan dengan malaikat Tuhan. Gideon takut karena kepercayaan Yahudi, kalau mereka bertemu dengan Tuhan atau dengan malaikat Tuhan, mereka akan mati. Makanya Gideon takut, aduh saya akan mati. Saya sudah melihat bertemu muka dengan malaikat Tuhan. Ya, tetapi malaikat itu mengatakan, menegaskan kepada dia, jangan takut. Makanya Gideon mendirikan mesbah di situ. Mesbah itu adalah satu tempat untuk memberikan persembahan. Biasanya hewan-hewan lah di situ. Itu bisa kita lihat di imamat itu, ya, banyak hewan, korban-korban ternak dibakar di atas mesbah itu. Gideon menamai mesbah itu Tuhan itu keselamatan. Kita biasa mendengar itu Jehovah atau Adonai Shalom. Ya, Jehovah Shalom. Tuhan itu adalah keselamatan. Ini mencerminkan bahwa Gideon itu seorang memiliki iman yang hebat, yang patut kita tiru, patut kita teladani. Gideon percaya Tuhan akan memberikan keselamatan, bukan hanya untuknya, tetapi untuk orang Israel secara keseluruhan. Tuhan akan menyelamatkan. Itulah kenapa Gideon mendirikan mesbah di tempat itu, karena dia percaya Tuhan pasti memberikan keselamatan. Jadi yang keempat, ya, sifat Gideon yang perlu kita pelajari, kita tiru adalah beriman. Dia seorang yang beriman, iman yang fenomenal. Ditindas seorang Midian lebih lama, begitu lama, tetapi imannya tetap hidup. Iman Gideon tidak mati. Dia percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Ya, itu. Lalu berikutnya, yang kelima, saya bacakan ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang diperkenankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada malam hari. Ya, maksudnya Gideon disuruh oleh Tuhan untuk merobohkan mesbah Baal. Baal itu adalah dewa-dewa sesembahan orang Israel pada saat itu. Ya, di situ ada, pokoknya itu dianggap sebagai dewa kejijikan, dewa apalah macam-macam. Dan anehnya orang Israel justru makin banyak yang menyembah dewa Baal pada saat itu. Makanya Tuhan menyuruh kepada Gideon, rubuhkan tiang berhala itu. Padahal itu bapaknya sendiri yang bangun. Disuruh oleh Tuhan, rubuhkan, kemudian tiang-tiangnya pakai untuk membakar korban persembahan.
kepada Tuhan, bukan kepada Baal lagi. Ya, persembahkan korban lembu dengan kayu tiang Baal itu. Gideon melakukannya meskipun untuk menghindari konfrontasi, dia melakukannya pada malam hari. Karena kalau siang hari banyak yang melihat, bukan hanya bapaknya yang marah, tetapi juga pasti masyarakat setempat juga. Jadi kita bisa lihat ya, Gideon itu seorang yang berhikmat juga. Dia taat kepada Tuhan. Jadi kuncinya atau syarat berikutnya dari seorang Gideon sehingga dia dipilih oleh Tuhan, dia taat melakukan firman Tuhan. Meskipun itu berbahaya, tapi ketika Tuhan yang menyuruh, maka dia melakukannya. Dan kita bisa lihat kalau baca ayat-ayat berikutnya, orang Israel juga pada saat itu marah. Sampai diselidiki siapa yang melakukan ini. Ternyata Gideon. Tapi untungnya ayah Gideon malah membela dia. Gak marah. Kalian mau membela Baal? Kalau Baal itu memang kuat, biarlah dia sendiri yang membela dirinya. Nah, di akhir cerita ya dari Gideon ini, Gideon kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Tentara Amalek dan Midian mungkin mendekati 100.000 orang sudah bergema berkeliling di tengah perkampungan orang Israel. Lalu Tuhan menyuruh, bawalah bangsa Israel, bawalah tentara prajurit ke sana. Gideon membawa. Mereka berkemah juga di dekat ada di situ orang air. Tetapi Tuhan mengatakan, wah ini banyak banget, terlalu banyak ini orang Israel. Coba jelaskan lagi, siapa yang takut, siapa yang ragu supaya pulang. Maka di sini nanti Bapak Ibu boleh baca, ada sekitar 20.000 orang yang pulang karena mereka memang takut. Yang tersisa 10.000 orang. Tuhan berkata lagi kepada Gideon, 10.000 ini masih terlalu banyak. Coba dulu kau bawa mereka ke kolam itu untuk minum. Suruhlah mereka minum. Nanti saya kasih tahu siapa yang boleh ikut dengan mereka. Artinya mereka itu semua turun ke kolam minum. Tapi banyakkan di antara mereka itu minum langsung, berlutut langsung dengan mulutnya minum air itu. Ada sebagian kecil yang pakai tangan gini minum. Jumlahnya hanya sekitar 300 orang. Tuhan memerintahkan kepada Gideon yang 300 orang inilah bawa ke sana. Dan mereka yang hanya 300 orang itu puluhan ribu prajurit Midian dan Amalek bisa dikalahkan, ditumpas habis. Dan sejak itu Israel boleh bebas. Intinya bahas sekarang ini merdeka dari penjajahan. Nah, dari nas ini kita perlu belajar juga untuk taat. Karena sikap Gideon yang berikutnya adalah taat ini. Dia taat merubuhkan tiang-tiang berhala. Nah, kita juga perlu dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin nggak ada lagi tiang-tiang berhala, tetapi praktek berhala itu tetap ada.
entah itu di kuburan, entah di pohon, batu-batu besar dan lain sebagainya. Kita harus berani melawan itu. Karena yang patut dan layak kita sembah hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi kalau ada unsur-unsur berhala, itu penyembahan berhala, setan-setan, itu harus kita lawan. Pertama, kita tidak boleh melakukan. Kalau disuruh memberikan persembahan, kan ada itu orangnya bawa persembahan ke kuburan, ya, bawa persembahan ke pohon-pohon besar, lalu minta berkat, minta ini. Yang besok-besok juga pohonnya itu lumpuh. Jadi kenapa kita meminta pertolongan ke dia? Mintalah selalu pertolongan kepada Tuhan. Taatlah melakukan firman. Seperti halnya Gideon ini, kita bisa lihat betapa hebatnya perjuangan dan kemenangan yang diraih Gideon, karena dia memang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, kenapa Gideon dipilih oleh Tuhan? Pertama tadi bertanggung jawab, kemudian rendah hati, lalu rela berkorban, 4 beriman, dan kelima taat. Kita juga harus melakukannya. Ya, kita melakukan kelima hal ini. Belajarlah untuk taat, rendah hati, rela berkorban, beriman, dan taat. Maka Tuhan juga akan memilih kita untuk pekerjaan yang lebih baik lagi, untuk menyelamatkan orang lain dari, meskipun bukan dijajah, kita kan nggak dijajah lagi, tetapi kita bisa jadi dijajah oleh apa? Kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kita belajar membebaskan mereka, membebaskan gereja kita dari persoalan-persoalan, membebaskan keluarga kita dari masalah-masalah yang ada. Keluarga itu bisa masalah perekonomian, pergaulan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab, rendah hati, rela berkorban, beriman, dan taat seperti halnya Gideon. Maka Tuhan juga akan memilih kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, supaya tumbuh dan berbuah. Bahkan boleh kami bagikan kepada orang lain, supaya kami juga boleh belajar seperti Gideon yang telah Engkau pilih untuk menyelamatkan Israel dari penjajahan orang Amalek dan Midian. Demikian juga Engkau kiranya memilih kami, maka kami boleh belajar untuk bertanggung jawab, rela berkorban, beriman, dan taat, supaya kami semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Walau kau harus berjalan dalam lembah kegelapan, walau kau harus berjalan dalam lembah kegelapan,
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kemurahan-Mu, atas kehadirat-Mu di tempat ini. Ibadah kami akan segera selesai, tetapi kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu bagi setiap kami tidak hanya sampai di sini saja, tetapi juga untuk seterusnya dan selamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas segala kemurahan-Mu. Walau apapun yang terjadi bagi kami senantiasa boleh berharap akan pertolongan-Mu. Dan pertolongan-Mu adalah satu kepastian, akan kami terima tepat pada waktunya dan selalu menjadi yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin di antara mereka ada yang bergumul, memiliki kerinduan atau persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Hanya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka, memberikan pertolongan yang terbaik ya Tuhan. Karena Engkau sungguh Tuhan yang sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk menolong kami. Yang sakit mungkin ada di antara keluarga kami, kiranya Engkau juga merawat, memberikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan yang malas mungkin datang beribadah, juga Engkau gerakkan hati mereka, sehingga pada kesempatan minggu depan boleh berkumpul kembali dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati juga Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Leman MTH, berikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan, berikan kecukupan ya Tuhan. Juga keluarganya Engkau berkati dalam studi kuliah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Kau turut campur tangan ya Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh senantiasa memiliki rasa sukacita yang indah. Betapa indahnya memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga semua jemaat Engkau berkati. Hamba tidak tahu persoalan mereka pribadi masing-masing, tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha tahu. Engkau bahkan mengetahui isi hati mereka yang paling dalam sekalipun. Maka tolonglah mereka ya Tuhan, berdasarkan kasih-Mu, berdasarkan kuasa-Mu. Berikan juga ya Tuhan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan. Kami serahkan saudara-saudara kami di Tapanuli Utara yang sejak kemarin malam mengalami gempa yang cukup kuat.
kiranya Engkau memberikan pertolongan bagi mereka supaya musibah tersebut tidak lagi berlanjut dan supaya tidak ada musibah-musibah yang lain. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Demikian juga kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati bangsa dan negara Indonesia. Engkau pulihkan ya Tuhan dari kekurangan stabilitas politik, perekonomian, dan lain sebagainya. Supaya negara ini juga Engkau pulihkan. Semakin hari semakin baik. Terlebih dalam menyongsong tahun 2024, di mana kami akan menyelenggarakan pemilihan presiden, supaya pemilihan itu boleh terlaksana dengan baik, supaya setiap persaingan juga hanya sebatas persaingan yang tidak membawa kepada perpecahan. Engkau berkati juga para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berkati, berikan hikmat bagi mereka, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil keputusan, mereka melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada dan kepentingan orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga Kota Bekasi, supaya Engkau pulihkan musibah-musibah, jauhkan dari kota ini juga penyakit-penyakit, hama kuman penyakit apapun Engkau jauhkan. Engkau pulihkan Kota Bekasi, para pemimpinnya dan juga rakyatnya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas segala kebaikannya. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu doa ini tidak sempurna, tetapi kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami ini, bahkan akan menjawab, mengabulkannya, karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah di bumi seperti di surga. Dikatakan pada hari ini maka kami suci. Ampunilah kami yang salah pada kami. Demikian, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita belajar dari Gideon sehingga dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup ini, yaitu bertanggung jawab, rendah hati, rela berkorban, beriman, dan taat. Belajarlah tentang hal-hal ini terus menerus, maka saatnya Tuhan juga akan mengangkat kita lebih luar biasa lagi. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadilah saksi-saksi Kristus yang taat dan setia. Jagalah senantiasa kekudusan hidupmu dan muliakanlah Tuhan dimanapun engkau berada. Kini kita merendahkan hati kita tengadahkan tangan kita dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau salom, damai sejahtera dan keselamatan yang tak berkesudahan
sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Kita saat teduh sejenak.